Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Raja Warta. Kali ini saya sedang bersama dengan Imam Syafi'i, politisi Partai Nasdem. Dengan beliau saya ingin mengobrol, ada fenomena aneh di Surabaya, bahwa warga Surabaya itu dikasih pekerjaan kok malah menolak. Seharusnya dalam kondisi pemulihan ekonomi yang begitu rumit, banyak warga Surabaya yang butuh pekerjaan dan harus diterima. Dan itu datang dari pekerjaan itu ada di dinas sosial kalau nggak salah. Untuk itu saya ingin bertanya secara detail kepada Pak Imam Syafi'i karena beliau yang kemungkinan besar banyak tahu tentang itu. Apa kabar Pak Imam? Alhamdulillah Pak Sadek. Gimana Pak Imam fenomena aneh ini di Surabaya? Ya. Orang dikasih pekerjaan kok malah nggak mau. Ya, itu saya ingin memastikan ya, karena kemarin kan viral di medsos maupun saya lihat dan saya baca di salah satu koran di Surabaya, yang koran besar itu dipakai headline di halaman kota Surabaya, ada sekitar 19.000 lebih warga Surabaya diberi pekerjaan tapi menolak. Kemudian akhirnya masuk dalam framing seakan-akan warga Surabaya itu males, maunya hanya mendapat bantuan sosial. Ini kan kasihan lah kalau seperti ini. Karena itu saya sih begitu membaca berita itu dan mengikuti komentar masyarakat di medsos, saya sama dengan komentar masyarakat di medsos. Pertanyaan besarnya, apa betul? Karena yang menyampaikan itu adalah Kepala Dinas Sosial, Bu Ana Fajriati. Nah, kalau itu benar, sangat disayangkan. Harus dicari kenapa mereka tidak mau menerima pekerjaan itu. Apakah memang upahnya jauh dari mencukupi, atau upahnya cukup tapi memang masyarakatnya yang males. Kalau seperti itu, ini kan ada persoalan besar di Surabaya. Saya pikir kalau urusan males saya belum menerima alasan itu. Ya. Kalau boleh tahu pekerjaan apa dan jumlahnya tadi yang disebutkan berapa Pak Imam? Ya, 19.000 lebih. Apa yang ditawarkan ke warga masyarakat? Ya, kami juga belum tahu, justru lewat media ini ya, saya berharap Kepala Dinas Sosial itu Bu Ana bisa menjelaskan, bisa mengungkapkan pekerjaannya itu apa memang ada, lowongannya yang jumlahnya 19.000 lebih. Terus kalau ada itu lowongan apa saja. Kemudian pertanyaan berikutnya, dan yang menolak diberi pekerjaan itu siapa? Itu harus dijelaskan. Jangan sampai kemudian ini hanya ingin memunculkan kesan bahwa pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Sosial ini sudah berikhtiar optimal untuk mengurangi angka pengangguran. Nanti kan kesannya kan bahwa pemerintah sudah menyediakan tapi masyarakatnya kan tidak mau, tidak berkenan, tidak bersedia. Kalau ini kan tidak pas, karena yang saya khawatir, karena menurut saya ya, secara logika menurut saya, ini kan hanya ingin memframing seolah-olah warga Surabaya memang males ya, diberi pekerjaan tidak mau, tapi mau menerima bantuan sosial. Mas Imam, ada yang tidak saya mengerti. Dinas sosial membuka lapangan kerja ya. Sementara yang saya tahu kan ada dinas yang khusus menangani tenaga kerja. Terus apakah ini bisa disebut mengambil alih wewenang? Sebetulnya pemerintah kota ini dalam mengatasi persoalan pengangguran bukan cuma melibatkan banyak dinas. Dinas sosial ini sebagai usernya ya, sebagai yang punya data ya, masyarakat yang misalnya miskin dan pengangguran, bahwa yang melaksanakan juga ada juga dinas tenaga kerja, dinas UMKM ya, kemudian dinas koperasi, bahkan seluruh kecamatan itu diwajibkan oleh Pak Wali Kota itu membuat program padat karya. Karena itu mereka inilah yang bersama-sama dan sampai hari ini sudah jalan. Cuma yang mengagetkan saya terus terang, seperti di Sambar Halilintar, kok ada 19.000 lebih lowongan pekerjaan dan kemudian itu ditawarkan, warga menolak. Kalau menurut saya ini tidak masuk akal menurut saya. Saya sampai hari ini menganggap ini nonsen karena saya belum mendapat penjelasan. Karena itu melalui forum ini, kalau dalam bahasa Wong Surabaya, Dinas Sosial saya tantang buka-bukaan.
supaya lowongan pekerjaan yang jumlahnya 19.000 itu apa betul-betul ada. Kalau ada kan luar biasa. Iya, kalau ada luar biasa. Karena tadi sebelum kita mulai podcast ini kan Pak Imam sempat merinci, kalau dari 19.000 dibagi dari kecamatan, ya. kan lumayan ini. Ya, karena setelah kami telusuri, ini ada berapa yang saya kemudian makin curiga bahwa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial ini tidak bisa diterima akal sehat dan mungkin ya dalam kurung bohong ya, dalam kurung ya. Karena itu sekali lagi saya butuh penjelasan. Contohnya begini, setelah saya telusuri ternyata memang sudah dilaksanakan dan ini masih berlangsung, yaitu survei terhadap keluarga miskin yang juga di dalamnya ada pengangguran. Mereka itu ternyata ditawari ya, ditunjukkan 23 jenis pekerjaan, ditawarkan ke warga miskin dan pengangguran apakah mereka ini bersedia. Kalau saya sempat ketemu mereka yang wawancarai, itu bukan ngomong tentang lowongan pekerjaan, hanya ditawari 23 jenis pekerjaan yang kira-kira masyarakat itu minatnya mana. Nanti kalau mereka berminat, mereka akan dibuatkan pelatihan, pemberdayaan. Jadi bukan ada lowongannya ini, belum menurut saya. Berarti cuma pelatihan, diberi kesempatan gratis. Ya. Kalau lowongannya ada baru dipanggil. Ya itu kok kemudian yang muncul di media ya, cetak, kemudian media online ya, itu kesannya seperti itu. Kemudian logika saya yang kedua, yaitu misalnya begini, kan ada 19.000 ya lowongan. Kalau itu dibagi, karena program padat karya itu pelaksananya kecamatan-kecamatan, juga ada beberapa dinas, tapi kan tidak banyak. Dan kecamatan itu tidak semuanya mengerjakan program padat karya, tapi sudah kita kita ambil umum saja bahwa seluruh kecamatan punya program padat karya. Berarti ada 31 kecamatan. Sekarang kita bagi 19.000 kalau dibagi 31 kecamatan. Sekitar 600 ya berarti ada sekitar 612. Ada lowongan di setiap kecamatan. Saya mau tanya, lowongan apa ada 600 di setiap kecamatan dari program padat karya? Karena apa? Yang sekarang saja program padat karya yang jalan, itu serapan terhadap tenaga kerjanya kecil. 10, 20, 30, mungkin paling banyak 50. Itu pun yang sekarang mereka ada yang bekerja di situ. Ini kan yang kemarin disampaikan Kepala Dinas seolah-olah di luar itu. Selain yang sekarang sudah bekerja, masih ada lowongan yang sekarang tersisa yang ditawarkan. Kan jadi tidak mungkin. Kalau kembali ke politik itu kan yang kemarin rame-rame itu kan ada proporsional terbuka. Ya. Ini mungkin yang tertutup ini, yang diumumkan tapi nggak tahu bentuk pekerjaan. Kalau saya ini ngomong ingin memeriksa logika yang menyampaikan statement ke media itu. Kalau betul loh ya, seperti yang saya sampaikan, hanya karena survei itu memberikan pertanyaan berupa penawaran jenis 23 pekerjaan, warga disuruh memilih tujuannya untuk pelatihan, kemudian kesimpulannya jadi bahwa warga tidak mau diberi pekerjaan. Ini logikanya perlu diperbaiki. Lebih suka bansos. Iya, lebih suka bansos. Dan kalau pejabat yang logikanya seperti ini menurut saya nggak pantas jadi pejabat. Padahal bansos itu bentuk ketidakmampuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Ya, jadi Pak Sadek, selama ini kami mencatat ya, Dinas Sosial ini kan harus menjadi garda terdepan tadi, mulai pendataan ya kan, sampai kemudian mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran di Surabaya yang saat ini jumlahnya makin banyak. Dalam catatan kami, catatan saya, itu bukan sekali ini Kepala Dinas Sosial ini kontroversial. Contoh misalnya, ketika Surabaya dulu angka MBR-nya 1,2 juta, ya masyarakat berpenghasilan rendah itu 1,2 juta ketika pada puncak COVID. Nah, sekarang ini kan tidak ada MBR, diganti istilah gamis, keluarga miskin atau pragamis. Katanya tinggal 200. Ya, setelah diverifikasi ulang dengan kriteria gamis yang dari pemerintah pusat, itu hanya sekitar yang pragamis 200 ribuan, yang gamis juga 200 ribuan. Artinya sisa yang 800 ribu ini mereka bukan gamis, juga bukan pragamis. Artinya yang 800 ribu ini kemudian dinyatakan
tidak miskin lagi, padahal Kalau- kenyataannya mereka tetap miskin. Kalau ini prosesnya benar ya, fakta dan benar ya, berarti prestasi Kota Surabaya ini luar biasa. 800.000 hanya beberapa tahun. Ini yang kami sesalkan, maksud saya gini loh, angka itu penting ya, angka-angka statistik. Tapi yang lebih penting, apakah angka-angka yang ada di statistik itu sama dengan yang ada di kenyataannya. Contoh sama dengan misalnya stunting Surabaya. Katanya kita mendapat banyak penghargaan karena dianggap bisa menurunkan sangat signifikan angka stunting. Ternyata ketika kita di lapangan, turunnya itu bukan karena mereka anak-anak itu tidak stunting lagi, tapi karena data ya, data itu yang dikolek itu hanya sampai usia 5 tahun. Begitu anak itu tidak berusia 5 tahun, tidak masuk data, dianggap tidak stunting. Ini kan bahaya. Kayak MBR tadi dipakai stiker ya. Ya. Kan banyak masyarakat yang nggak mau dipasangi stiker. Ya. Karena nggak mau stiker, maka Kemudian, dia hilang dari ya, data kemiskinan. sama dengan tadi, ketika dia sekali lagi tidak ditawarkan pekerjaan loh ya, disuruh milih 23 tadi jenis pekerjaan. Ketika mereka menolak, kemudian mereka tidak bisa masuk ke gamis. Ya. Karena akhirnya mereka tidak masuk dalam angka data itu, jumlahnya menurun. Stunting itu misalnya di kelurahan dulu ada 10 anak stunting. Sekarang 5 anak misalnya. 5 anak itu umurnya sudah 6 tahun. Akhirnya kan cuma angka yang stunting kan cuma 5, karena yang 5 itu tidak masuk umurnya. Bukan karena mereka sudah tidak stunting, karena kita lihat meski umur 6 tahun mereka masih stunting. Oh, berarti ini terkait data MBR, lapangan pekerjaan dan lain-lain perlu ada semacam verifikasi ulang atau melibatkan lembaga-lembaga tertentu agar data itu akurat, Ya. seperti yang disampaikan Pak Imam. Kalau menurut saya mungkin ya kalau verifikasi sudah pemerintah mungkin tidak kurang-kurangnya lah ya. Misalnya terakhir itu misalnya bahkan mereka itu sebelum seperti data Reksosek ya, registrasi sosial ekonomi. Dulu yang sensus datang ke rumah-rumah itu kan sudah diolah, dibawa ke BPS pusat, kabarnya mau dijadikan data tunggal. Sebelum itu di kelurahan diundang RT RW untuk disandingkan, untuk diperlihatkan verifikasi faktual. Apakah data-data ini sudah betul? Apakah yang nama-nama disebut miskin secara ekonomi di data tersebut itu betul atau enggak? Pak RT bisa mengajukan objection, keberatan. Oh, misalnya Pak RT-nya tahu ini enggak, dia sekarang sudah cukup. Oh, ini sekarang justru dia miskin tapi kok enggak ada namanya. Nah, itu saya menghargai model-model verifikasi faktual yang melibatkan tokoh-tokoh di kampung yang bersangkutan. Karena ini menurut saya lebih objektif seperti itu. Ini kan kembali ke tadi itu, ke pekerjaan tadi loh. Menolak pekerjaan. Ya, jangan sampai begini loh. Ketika kita belum bisa mengurangi atau membantu mereka yang belum dapat pekerjaan, jangan kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang menyakitkan tadi itu. Itu kan kesannya memang males, nggak mau diberi pekerjaan, maunya bantuan sosial. Sampai di beberapa media saya lihat berita itu di running news oleh pakar-pakar dari kampus yang ahli persoalan sosial yang mendukung statement dari Kepala Dinas Sosial bahwa ya sudah Pemkot nggak usah bergeming, tetap aja menyediakan pekerjaan, jangan mau didikte, hanya memberikan bantuan sosial loh. Itu kalau menurut saya bagus kalau kenyataannya, tapi yang disampaikan ini kan apa betul gitu loh. Ada lowongan pekerjaannya, kalau nggak ada, karena ketika kita lihat di medsos ya, itu saya lihat bagaimana masyarakat ya di medsos netizen itu misalnya, ya baik itu medsosnya media maupun medsosnya yang lain mengecam pernyataan Kepala Dinas Sosial. Mereka hampir semuanya mengatakan heran, kapan kami ditawari pekerjaan? Kalau gitu, kalau sampai masyarakat mengecam, tentu mungkin ya. Apakah saya kan gini Pak Imam, Pak Imam kan wakil rakyat di DPRD Yosudarso ya. Program seperti ini apa pernah melibatkan Adiaga Rembuk dibahas di Dewan? Kalau di dinas dengan di Komisi D mungkin pernah. Tapi ketika menentukan, maksud saya gini, menentukan kriteria atau kriteria itu dari pemerintah pusat. Saya kebetulan di Komisi A. Kalau persoalan sosial itu kan di Komisi D. Tapi di Komisi A jangan lupa, di situ kan ada pemerintahan dan Kesra. Ya ini kan terkait dengan Kesra. Mestinya Komisi A juga dilibatkan. Tapi terus terang saat ini sampai hari ini Komisi A tidak pernah diajak bicara yang seperti ini. Tapi kami
di lapangan sering dan banyak sekali menemukan tadi masyarakat yang dulu dapat permakanan sekarang enggak. Ini juga yang catatan kami. Bagaimana dinas sosial ini menurut saya tidak profesional dan menurut saya harus dievaluasi. Karena apa misalnya? Ketika diputuskan mulai tahun 2023 permakanan itu tidak mengambil dana kelurahan ya, tapi harus dikembalikan lagi ke dinas sosial. Itu kan ketika sebelum 2023, 3 bulan sebelum 2023, mestinya kan disiapkan ya datanya ya. Ternyata kan begitu awal Januari amburadul, mereka yang dulu dapat nggak dapat, baru pendataan. Mestinya kalau program itu mau jalan Januari, sebelum Januari itu sudah dipersiapkan. Sebelum awal tahun ya? Iya, sebelum dipersiapkan. Ya, Pak Imam, terkait pendataan, saya kan pernah mendengar informasi bahkan dari Ibu Ana sendiri bahwa data kemiskinan NDR dan lain-lain ya, yang dapat bansos itu kan berdasarkan musyawarah di bawah, kemudian naik ke kelurahan, kecamatan, baru ke bansos. Berarti pengurangan pengangguran atau kemiskinan itu kan sudah benar faktanya kalau melihat data. Ya, kalau saya begini, saya tidak menampik ya misalnya bahwa pemerintah kota sudah melakukan itu ya untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran ya. Tapi jangan kemudian kesannya yang dilakukan itu baru sedikit ya. Memanipulasi gitu loh, tanda kutip. Memanipulasi tadi ya tanda kutip ya, memanipulasi seperti ini seolah-olah bisa menurunkan angka kemiskinan misalnya 800.000 itu. Yang turun angkanya. Tapi faktanya di lapangan faktanya tidak ternyata di lapangan. Itu hanya karena kriteria. Saya juga sering menemukan itu Pak Imam. Ya. Kadang-kadang orang yang layak jadi warga miskin dan mendapat bantuan, itu nggak dapat bantuan. Nah, ini yang terakhir Pak Imam, mungkin Pak Imam lewat forum, sebenarnya sudah 2 kali yang saya ingat. Tentang himbauan Pak Imam untuk menantang, bukan yang menantang Bu Ana Fajriatin untuk mengungkap data ini. Kalau saya ingin menambahkan Pak Imam, warga itu segera berbondong-bondong ke dinas sosial untuk menanyakan itu. Kalau Bu Ana Fajriatin tidak mau, minimal berbicara dengan orang dewan. Pak Imam. Jadi saya tidak ada persoalan dengan kepala dinas sosial secara personal. Saya tidak ada persoalan. Saya terganggu untuk ingin menanggapi karena statement beliau. Dan rasanya kalau saya amati, karena saya lama dulu menjadi wartawan ya, konten media-media yang memuat hampir seragam. Rasanya kemarin itu rilis yang dibagikan ke media-media karena hampir seragam. 19.000 sekian menolak. Saya foto dulu, kayaknya memang pola pemerintahan sekarang khususnya di Surabaya lebih rilis itu lebih dominasi memang. Tidak sering-sering melakukan kayak jumpa pers kayak dulu waktu kita masih muda jadi wartawan. Menurut saya oke lah, ya itu lebih efisien lah. Tapi sepanjang tolong konten rilisnya itu betul-betul sesuai dengan fakta di lapangan. Ini kan perlu kita uji, karena itu saya menantang tanda kutip, monggo diungkapkan ya. Saya senang kalau kemudian saya diundang atau kita ketemu di mana, disampaikan saja, ini loh lowongan pekerjaannya ini. Itu kalau kita misalnya kan sering ada event-event yang dia rutin ya, event-event kampus biasanya ngadakan, yaitu bursa kerja, kan jelas di situ kan ada misalnya perusahaan ini menerima ini, kualifikasi ini ya kan, jumlah lowongannya. Saya ingin seperti itu dirinci. Tapi yang sekarang ini kan ternyata pelatihan. Ya, itu kalau ini asumsi saya setelah saya telusuri di lapangan. Karena ketika saya tanya, enggak pernah kami ditawari tentang pekerjaan. Tapi hanya ditunjukkan ketika survei itu 23 jenis pekerjaan. Apakah mau kami latih? Kalau mau akan dilatih. Kan beda, baru ditawari pelatihan, ini kemudian keluarnya menjadi lowongan pekerjaan dan itu ditolak, kan tidak benar. Oke Tretan, kayaknya penjelasan Pak Imam Sapi ini sudah cukup terang benderang. Yang pasti Ibu Kadis Ana Fajriatin diminta keterbukaannya untuk mengungkap data itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.